Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat fisik dan sifat kimia unsur berdasarkan KD 3.4 tentang menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana model pembelajaran cooperative learning itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada penutup. Nah, agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran. Dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran dari sifat fisik dan sifat kimia unsur yang akan dipelajari pada hari ini, yang pertama ada, dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning itu diharapkan siswa dapat menyadari adanya bermacam-macam unsur serta sifatnya sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan semangat belajar. Yang kedua, untuk menganalisis sifat-sifat fisik, unsur utama dan unsur transisi diantaranya titik didih, titik leleh, kekerasan, warna, kelarutan, dan juga sifat khusus yang lainnya. Yang ketiga, ada mengaplikasikan sifat fisik dan sifat kimia unsur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengidentifikasi reaksi nyala senyawa logam, terutama logam alkali dan juga alkali tanah. Nah, sebelum masuk kepada materi sifat fisik dan sifat kimia unsur, Ibu ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan pada minggu yang lalu mengenai konfigurasi elektron. Apakah ada yang masih ingat apa itu konfigurasi elektron? Nah, benar. Konfigurasi elektron adalah elektron-elektron pada sebuah atom molekul dan struktur fisik lainnya. Kemudian, apalagi yang sudah dipelajari minggu yang lalu? Benar, sifat-sifat keperodikan unsur, di mana sifat-sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik. Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran siswa-siswi yang hadir pada mata pelajaran kimia ini. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Kita lanjut kepada materi yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini, yaitu sifat fisik dan sifat kimia unsur. Nah, sekarang kita masuk kepada materi inti yang yaitu sifat fisik dan sifat kimia unsur. Di mana sifat fisik dan sifat kimia unsur itu terbagi menjadi beberapa. Nah, materi yang sekarang akan kita pelajari yaitu ada 5. Yang pertama ada logam alkali, yang kedua ada unsur-unsur transisi, yang ketiga ada unsur-unsur golongan 3, yang keempat ada unsur halogen, dan yang terakhir ada unsur gas mulia. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu logam alkali. Apa saja sih unsur-unsur yang termasuk logam alkali? Logam alkali itu terdiri dari unsur-unsur pada golongan 1A, namun yang tidak termasuk pada logam alkali pada golongan 1A yaitu hidrogen. Nah, yang termasuk logam alkali ada unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Air abu bersifat basa. Oleh karena itu, logam-logam golongan 1A membentuk basa-basa kuat yang larut dalam air. Kemudian, sifat fisik dari logam alkali itu sendiri bisa dilihat bahwasannya unsur litium memiliki nomor atom 3, unsur natrium memiliki nomor atom 11, unsur kalium memiliki nomor atom 19, unsur rubidium memiliki atom 30, nomor atom 37, dan unsur cesium memiliki nomor atom 55. Kemudian konfigurasi elektronnya bisa dilihat. Selanjutnya ada jari-jari atom, pada litium yaitu 153, pada unsur natrium 186, pada unsur kalium 227, pada unsur rubidium 248, dan pada unsur cesium yaitu 265.
Dari atas ke bawah bisa disimpulkan bahwa jari-jari atom logam alkali itu semakin bertambah. Kemudian ada jari-jari ion pada logam alkali bisa dilihat. Kemudian ada keelektronegatifannya. Kemudian ada energi ionisasi pertama, titik didih, titik leleh, densitas, potensi reduksi, kekerasan, dan juga daya hantar listrik. Nah, di sini ada penurunan titik leleh dari logam alkali litium ke cesium. Kenapa sih mengalami penurunan? Nah, penurunan tersebut dikarenakan oleh jari-jari atom yang makin besar sehingga mengurangi kekuatan ikatan antar atom logam. Salah satu sifat khas unsur-unsur dari golongan alkali dan juga logam alkali tanah itu menghasilkan warna nyala api yang khas. Di antaranya ada unsur litium. Nah, unsur litium itu memiliki warna nyala merah tua. Yang kedua ada unsur natrium. Unsur natrium memiliki warna nyala api kuning. Yang ketiga ada unsur kalium. Unsur kalium memiliki warna nyala ungu. Kemudian ada unsur rubidium memiliki nyala merah biru, dan yang terakhir ada unsur cesium yang memiliki warna nyala biru. Nah, warna nyala dari unsur-unsur logam alkali bisa dibuktikan melalui percobaan praktikum yang bisa dilakukan di laboratorium. Kenapa sih warna nyala logam alkali itu menghasilkan warna nyala yang khas? Hal tersebut dikarenakan sifat dari atomnya, yang jika diberikan energi, maka posisi elektron dalam atom akan berpindah ke kulit yang lebih tinggi atau tereksitasi. Sehingga elektron yang tereksitasi akan kembali ke keadaan stabil, seraya memancarkan energi radiasi elektromagnetik berupa nyala cahaya yang khas tersebut. Yang kedua, yaitu sifat fisik unsur-unsur periode ketiga, di mana sifat fisik unsur-unsur periode ketiga dapat kita pelajari dan dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Dari tabel terlihat adanya keteraturan sifat atomik dari Na ke Ar yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai jari-jari atom berkurang dari natrium ke Ar. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dari Na ke Ar memiliki jumlah proton dan elektron pada inti semakin banyak, sehingga mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron-elektronnya semakin kuat. Oleh karena itu, jari-jari atom unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin mengecil. Kemudian, nilai energi ionisasi bertambah dari Na ke Ar. Namun, ada yang mengalami penyimpangan. Penyimpangan terjadi pada magnesium ke aluminium dan dari P ke S, di mana data dari gambar juga menunjukkan adanya penyimpangan, yaitu energi ionisasi magnesium lebih besar daripada energi ionisasi aluminium. Penyimpangan ini terkait dengan kestabilan konfigurasi elektron, yaitu unsur golongan 2A dan unsur golongan 5A mempunyai konfigurasi elektron yang relatif stabil, yaitu konfigurasi penuh dan setengah penuh, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Sedangkan Al dan S mempunyai satu elektron yang terikat agak lemah sehingga mudah untuk dilepaskan. Selanjutnya ada sifat kimia unsur-unsur periode ketiga, di mana sifat kimia unsur periode ketiga itu dapat dipelajari dengan menggunakan data sifat atomik dan konfigurasi elektronnya. Reaktifan untuk unsur periode ketiga diperhatikan dari mudah tidaknya unsur itu melepas atau menyerap elektron, dan ini dapat dipahami dari kecenderungan nilai energi ionisasi dan afinitas elektronnya. Sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur periode ketiga dari natrium ke klorin itu memiliki sifat kimia dari logam, non-logam,
sampai ke tidak reaktif. Materi yang ketiga adalah unsur-unsur transisi, di mana unsur-unsur transisi itu terdiri pada unsur-unsur yang berada pada periode keempat, yaitu skansium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan juga seng. Sesuai dengan pengisian elektron pada subkulitnya, unsur ini termasuk unsur-unsur pada blok D, yaitu unsur-unsur dengan elektron valensi yang terletak pada subkulit D dalam konfigurasi elektronnya. Untuk sifat fisik dari unsur-unsur transisi bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk sifat kimia unsur-unsur transisi, yaitu unsur-unsur transisi memiliki sifat kimia, kereaktifan, dan juga kelarutan, di mana unsur-unsur transisi bereaksi lambat dengan air, oksigen, dan juga halogen. Unsur-unsur transisi atau periode keempat kurang reaktif dibandingkan logam alkali dan juga logam alkali tanah. Kereaktifan yang lemah mengakibatkan unsur-unsur transisi tahan terhadap korosi. Korosi terjadi apabila suatu unsur bereaksi cepat dengan oksigen dan juga air. Sementara itu, sebagian besar logam transisi bersifat larut dalam asam ataupun mineral encer. Kebanyakan logam transisi bersifat inert terhadap asam atau bereaksi lambat karena adanya lapisan oksida pelindung. Salah satu kasusnya adalah kromium. Unsur ini secara kimia sangat inert karena pada permukaannya terbentuk kromium 3 oksida atau Cr2O3. Akibatnya, kromium biasa digunakan sebagai pelindung dan pelapis non-korosif pada logam lainnya. Yang keempat ada unsur halogen, di mana unsur halogen itu terdiri dari golongan 7A. Halogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentuk garam atau dinamai demikian karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Misalnya klorin bereaksi dengan natrium membentuk natrium klorida yaitu garam dapur atau NaCl. Unsur-unsur halogen mempunyai 7 elektron valensi pada subkulit Ns2-Np2. Konfigurasi elektron yang demikian membuat unsur-unsur halogen bersifat sangat reaktif. Unsur-unsur halogen cenderung menerima satu elektron membentuk ion bermuatan negatif 1. Untuk sifat fisik dari unsur halogen dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah unsur gas mulia, di mana unsur gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, dan juga xenon. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang penuh, oleh karena itu unsur gas mulia itu stabil. Gas mulia atau unsur-unsur golongan 8 itu sangat stabil karena sangat sukar untuk bereaksi. Untuk sifat fisik dari unsur gas mulia dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana unsur helium memiliki nomor atom 2, unsur neon memiliki nomor atom 10, unsur argon memiliki nomor atom 18, krom 36, xenon 54, dan radon 86. Untuk elektron valensinya pada helium 2, neon 8, argon 8, krom 8, xenon 8, dan radon 8. Kemudian titik lelehnya, titik didih, ada kerapatan, energi ionisasi, afinitas elektron, dan terakhir ada jari-jari atom. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian 5 orang untuk berkelompok dan berdiskusi mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Selain itu, kalian juga diberikan tugas untuk mengisi lembar kerja siswa ini. Ibu berikan waktu 25 menit. Setelah itu, Ibu harap perwakilan dari kelompok kalian untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi yang telah didiskusikan hari ini. Terima kasih.
Nah, karena materi pada pembelajaran kali ini telah selesai, maka Ibu akan tutup materi pada pembelajaran kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa materi yang telah tadi sampaikan tentang sifat fisik dan sifat kimia unsur, diantaranya ada unsur alkali, unsur transisi, unsur gas mulia, unsur golongan 3, dan terakhir ada unsur halogen. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang atau minggu yang akan datang, maka kalian harus mempelajari materi tentang jari-jari atom, afinitas, dan elektronegatifan unsur periodik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.